Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan NIM 040 2021 0318 kelas C7 Hukum Pidana Internasional dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hadianto Dejanggi SHMH. Pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat isi dari jurnal kejahatan internasional, tindak pidana internasional dan peranan internasional Criminal Court atau ICC dalam penegakan hukum pidana internasional yang dibuat oleh Indasari SHMSC. Jurnal ini membahas tentang Mahkamah Pidana Internasional atau disingkat ICC yang didirikan berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 di Den Haag, Belanda. ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Prinsip dasar ICC mencakup komplementaritas, tanggung jawab pidana individu, dan praduga tak bersalah. Jurnal ini juga menjelaskan asas-asas hukum pidana internasional, termasuk prinsip ne bis in idem, serta proses ekstradisi. Selain itu, dijelaskan mengenai sumber dan subjek hukum internasional, serta karakteristik dan jenis tindak pidana internasional. ICC berfungsi sebagai badan peradilan permanen yang mencakup yurisdiksi nasional dan berfokus pada penegakan hukum pidana internasional. Poin-poin yang dibahas dalam jurnal ini meliputi prinsip-prinsip dasar ICC termasuk komplementaritas, tanggung jawab pidana individu, dan praduga tak bersalah yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, ekstradisi, proses penyerahan tersangka atau terdakwa dari suatu negara ke negara lain untuk diadili. Yang ketiga, tindak pidana internasional, didefinisikan sebagai tindakan yang diakui secara universal sebagai kejahatan serius yang tidak dapat ditangani oleh suatu negara saja, termasuk kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Yang keempat, yurisdiksi ICC mencakup yurisdiksi personal, teritorial, temporal, dan kriminal, serta menjelaskan bahwa ICC berfungsi sebagai pelengkap yurisdiksi nasional. Yang kelima, sumber dan subjek hukum internasional, termasuk perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip umum yang diakui oleh suatu negara beradab. Dari jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang peranan ICC dalam penegakan hukum pidana internasional, terutama bagi akademis dan praktisi hukum, bahwa sejarah berkembang tindak pidana internasional dimulai dari pengamalan. Sejarah perkembangan tindak pidana internasional dimulai dari pengalaman panjang mengenai perang, terutama pada Perang Dunia Kedua, yang melahirkan berbagai tindak pidana baru seperti pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh negara anggota Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1947. Masalah pembentukan Mahkamah Pidana Internasional diserahkan kepada International Law Commission atau ILC oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas menyusun kodifikasi hukum internasional berdasarkan pengalaman peperangan tersebut. Bahwa hukum internasional bukanlah peraturan yang diberlakukan seperti hukum yang dimiliki suatu negara. Hukum internasional publik terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang mengikat negara-negara untuk menaatinya dalam hubungan antar negara. Selain itu, asas-asas hukum pidana internasional juga berasal dari asas-asas hukum pidana nasional yang dibedakan menjadi asas umum dan asas khusus. Hukum pidana internasional mencakup tindak pidana internasional yang diakui secara universal sebagai kejahatan serius, termasuk kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jurnal ini juga menyebutkan bahwa terdapat kewajiban atau hak untuk mengekstradisikan dan bekerja sama dalam penuntutan dan pemindanaan. Secara keseluruhan, hukum pidana internasional berfungsi untuk menegakkan keadilan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan di tingkat internasional. Nah, kejahatan internasional mencakup berbagai tindakan yang diakui secara universal sebagai kejahatan serius. Beberapa contoh kejahatan internasional adalah yang pertama, agresi.
Yang kedua, kejahatan perang. Yang ketiga, pembasmian etnis. Yang keempat, pembajakan di laut. Yang kelima, penculikan. Dan yang keenam, kejahatan narkotika. Asas hukum pidana internasional mencakup beberapa prinsip yang berasal dari hukum internasional dan hukum pidana internasional. Ada pula asas-asas hukum pidana internasional mencakup beberapa prinsip yang berasal dari hukum internasional dan hukum pidana internasional. Beberapa asas tersebut adalah: yang pertama, asas Pax Sunt Servanda atau perjanjian yang dibuat mengikat para pihak seperti undang-undang. Dan yang kedua, asas itikat baik atau good faith merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa semua kewajiban harus dilaksanakan dengan itikat baik. Dan yang terakhir, asas ne bis in idem menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali untuk perkara yang sama di depan pengadilan. Asas-asas ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dan konteks hukum pidana internasional. Mungkin sekian penerapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.